Halo Diskursus Network, welcome to episode Nggak Asik Kalau Nggak Collab. Sama seperti video sebelumnya, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang nih. Bedanya, kita akan ngobrol bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Gubernur Lampung. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nuni nih Sobat DN. Biar nggak kelamaan, langsung aja kuy. Ya, senang hari ini kedatangan tamu kita kebanggaan Lampung ini karena beliau asli Lampung. Saya panggil Mas aja ya. Iya. Mas Menteri, Mas Erick Thohir, Menteri BUMN, kebanggaan anak muda. Kenapa? Anak muda, pokoknya kalau udah disebut namanya Mas Erick Thohir, harapannya itu loh luar biasa karena beliau di pembangunan nasional Indonesia udah nggak diragukan lagi. BUMN keren hari ini. Mas Erick, iya, Mbak, gimana? iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabarnya? Sehat. Baik. Kayaknya kalau di TV nggak berhenti sama sekali, nggak capek nih, keliling terus. Capek lah. Pasti. Tapi kan memang seperti yang diminta oleh Bapak Presiden, kita sebagai pejabat publik, terutama menteri, Siap. dengan kondisi COVID seperti ini, ya kita diminta beliau untuk memastikan program-program yang beliau minta itu benar-benar berjalan. Karena tidak mungkin kita juga sebagai pejabat publik hanya duduk di belakang meja. Dan dengan turun itu ya kita juga bisa melihat konteks-konteks yang memang mungkin baik untuk kita introspeksi diri daripada program yang sudah kita jalankan. Siap. Jadi ya memang ya risiko pejabat publik. Iyalah, udah pilihan. Tapi yang jelas kalau kerja dengan hati, mau capek kayak apa, Ya. yang penting hatinya nggak capek. Nah, kami Lampung terima kasih bantuan dari Mas Erick, vaksin lancar. Kalau nasional sudah berapa persen, Mas? Nasional kita itu sekarang kan sudah 80%-an. Siap. Ya. Bahkan di banyak provinsi udah 100%. Untuk vaksin yang kedua sudah hampir 70%. Siap. Memang ada beberapa provinsi masih di bawah 60%, tapi sedikit sekali. Memang pada saat COVID ini, vaksin menjadi kunci. Iya. Selain protokol kesehatan masker. Ya. Dan kita kan sudah dihargai oleh WHO dan dunia bagaimana kita menjadi salah satu negara yang melakukan Vaksinasi. vaksinasi dan penanganan COVID dengan baik. Baik. Terima kasih juga sama pemerintah daerah Oh, karena ya. tidak mungkin kerja-kerja ini hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah justru yang menjadi ujung tombak. Tapi juga kita terima kasih sama rakyat. Kalau Iya. rakyatnya nggak mau disuntik, Nggak ada nggak yang mau pakai masker, Itu ya, dia. kita nggak bisa ngapa-ngapain Betul, juga. Jadi, betul. ya ini Semua pihak. semua pihak lah. Kita Betul. tidak bisa bilang siapa yang terbaik, tapi ini ya kekuatan bangsa kita gotong royong. Alhamdulillah, ya. Kemarin Lampung dapat beberapa jenis merek, ada Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna. Nah, aku dengar-dengar atau kita semua juga mungkin udah mulai dengar di BUMN ada kita mau bikin vaksin Ya. Indonesia sendiri. Jadi kan kembali kita tidak mungkin terus-menerus impor vaksin. Betul. Itu yang tadi Mbak juga kan tahu bagaimana kita ini sebagai negara kalau bicara ketahanan kesehatan Ya. kita belum mandiri. Iya. Bahan baku obat impor masih 95%, alat kesehatan juga sama. Dan padahal yang namanya kesehatan ini sepertinya kok pandeminya sekarang agak sering. Yang dulu lebih panjang, sekarang setiap 15 tahun, sebulan. Nah akhirnya ketahanan kesehatan ini harus benar-benar menjadi perhatian penting Iya. buat kita. Iya. Nah karena itu kami juga melakukan dua kerjasama. Satu dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia yang dinamakan vaksin merah putih. Vaksin berarti. Alhamdulillah masih berjalan. Tetapi kami juga melihat juga kerjasama pembuatan vaksin dengan negara lain. Jadi dengan universitas yang bisa juga memberikan yang namanya transfer teknologi. Transfer knowledge. Nah, ini yang transfer inilah yang kita coba
kita namakan vaksin BUMN. Oke. Nah, dan bagusnya kan kalau yang diminta oleh banyak negara ini, Indonesia juga bisa menjadi hub vaksin. Kan selama ini hub vaksin masih di India. Siap. Sedangkan kalau nanti ada pandemi, bukan tidak mungkin kita dibutuhkan. Seperti kemarin ketika ada kasus peningkatan Delta. di polio Oke. di Afrika. Oke. Itu kebetulan Bio Farma punya kemampuan. Jadi Bio Farma salah satu yang diapresiasi kemarin termasuk oleh Bill Gates. Ketika ada situasi genting di Afrika, kita bisa membantu. Nah, ini yang diharapkan juga bagaimana produksi vaksin di Indonesia ini bisa menjadi opsi. Oke. Nah, karena itu kemarin kan dari Mbak sendiri, dari Pak Gup pernah bicara Aerocity. Iya. Yang airport. Iya. Cuman kan masih belum karena Iya. situasi keuangan Perlahan. pemerintah pusat Semua masih mencari. semua turbulensi. Nah, tapi di situ ada konsep yang namanya Aerocity, kalau nggak salah tanahnya 300 hektar. Iya, kalau yang nggak dekat salah. bandara. Nah, di situ kita terbuka kalau memang nanti di Lampung sendiri ingin membangun kawasan ekonomi kesehatan Iya. di situ. Iya. Nah, Daripada harus keluar. itu yang disampaikan, kita bisa membangun juga rumah sakit secara internasional, tetapi juga produksi vaksin. Betul. Kita juga untuk Sumatera bisa kita alokasi di situ. Yang sekarang hanya pabriknya ada di Jawa. Iya. Nah, itu sesuatu yang saya rasa tidak mungkin kita Jawa sentris Siap. terus. Ekonomi Sumatera ini merupakan ekonomi yang sangat besar. Iya. Nah, karena itu juga bagaimana Bapak Presiden membangun yang namanya tol di Sumatera ini kan salah satunya agar pertumbuhan ini bisa. Betul. Nah, kita juga bukan berarti karena sebagai menteri terus bicara Lampung terus, tidak ya. Kemarin juga bagaimana kita memastikan di Sumatera Utara yang namanya Pelabuhan Kuala Tanjung, Iya. kita perbaiki. Dalam arti begini, itu ada kawasan industri di Kuala Tanjung dan Semangke di Sumatera Utara yang logistiknya belum tersambung. Nah, kemarin kita sambungkan dengan kereta api supaya nyambung ke pelabuhan. Pelabuhan. Jadi langsung Jadi untuk bisa secara integrated ekonomi. gitu. Iya. Apalagi Kuala Tanjung itu kan kedalamannya 15 meter. Mhm. Nah, kita juga membangun yang namanya limbah B3, pabrik. Yang selama ini dari Sumatera kirim ke Jawa. Nah, sekarang ada di sana. Jadi teman-teman yang di Sumatera Nggak kirim jauh limbahnya ke sana. lagi. Tapi kalau Lampung kan ke Jakarta dekat. Kejauhan kalau ke Tetapi Sumatera kalau Utara. Aceh, sana. Sampai Padang deket lah. Nah, itu ke sana. Jadi kita coba equilibrium daripada pertumbuhan ekonomi ini kita coba. Iya. Nah, itulah kenapa tadi Aerocity saya rasa menarik. Tetapi tentu kerjasama daripada kami dengan pemerintah daerah kan sekarang sedang fokus ke Kauni. Siap. Nah, ini Supaya dia yang mau jadi kita kawasan. tanya ini. Kan pembangunan tol, pembangunan dermaga di Bakauheni, dermaga eksekutif luar biasa. Jangan sampai mubazir, dan apalagi Lampung gerbangnya Sumatera kalau dari Jawa. Nah, ini cuman kita memang belum maksimal dalam potensi tersebut. Nah, Bakauheni Harbor City, gimana Pak Menteri, Mas Menteri? Kemarin kan sempat tersendat hampir 6 bulan karena memang Delta itu ya kita nggak bisa tidak fokus. Iya, serius tuh, berbahaya Delta banget. Itu sangat amat penularannya juga masif. Cepat, masif. Dan efek daripada ininya juga ke manusianya membahayakan. Berat ya. Nah, makanya insya Allah lah dengan kerja keras, niat baik, dan tentu terima kasih dari dukungan pemerintah daerah, masjid mestinya bulan September bisa jadi yang ada di Bakauheni dan UKM Center. Untuk Krakatau Park sendiri ya sama, delay 6 bulan karena situasi. Kalau tidak ada apa-apa, April 2023 insya Allah bisa dilaksanakan. Nah, jadi ini yang kita namakan pembangunan daripada kota-kota di sekitarnya ini harus ditumbuhkan. Karena tidak mungkin kita terus membangun kota yang sudah makin padat. Nah, ini yang kita harus lebarkan. Ini potensi nih untuk anak muda Lampung nih. Nah,
tapi jangan overlapping. Nah, Oke. disinilah kita kenapa wisatanya di sini. Iya. Ya kan? Dan maksud saya ini menjadi kesempatan untuk anak muda Lampung. Jangan sampai nggak dengar informasi ini, nggak siap nanti yang mengambil kesempatannya dari yang lain. Ya. Ya misalkan jadi guide, jadi apa di dalam UMKM. UMKM-nya misalkan dan sebagainya. Wah, ini jadi apa harapan untuk ekonomi Lampung ke depan. Alhamdulillah Pak Menteri, Lampung ekonominya naik, kan terbaik pertumbuhannya di se-Sumatera. Se-Sumatera Iya. terbaik. Angka kemiskinan juga turun. Pak Gubnya juga memimpinnya juga dengan disiplin. Nah, Dan kunci daripada industri, daripada agrikultur ini menjadi kekuatan di Lampung. Tetapi kan kembali kita tidak bisa juga hanya membangun agrikultur. Iya. Nah, makanya para wisata daya mungkin bisa menjadi ungkitnya betul. beberapa opsi. Iya. gitu. Daya ungkit pariwisata kan berkali lipat daripada pertanian, itu penting. Ini udah ngobrol yang serius. Coba ini ngobrol yang nggak terlalu serius nih. Oh. Pak Menteri, Persis Solo ditangani. Tadinya internasional kan. Saya dengar tadi di Unila beliau sampaikan sebenarnya nggak pernah membayangkan atau punya impian bakal jadi presiden klub misalkan atau apa. Nah, tapi kan nyatanya luar biasa prestasinya. Cuman saya mau tanya, hobi sepak bola nggak? Saya kalau bicara olahraga, saya sangat hobi. Ah, siap. Tetapi ada yang dimainkan, ada yang dibisniskan. Oke. Jadi kalau bola basket, ya memang dari kecil suka main. Aha. Dan kebetulan ya punya klub, jadi bisnis juga. Kalau sepak bola memang secara sejak awal, saya lebih berat ke bisnisnya. Ahem. Tetapi bukan berarti saya cinta bola karena uangnya. Ya, ya. Karena semua olahraga secara industri saya menyenangi, ini tidak hanya bisnis tetapi juga olahraga itu punya value tersendiri. Mhm. Kalau media kembali selain bisnis kan bagaimana dengan media itu menjadi juga bagian mengedukasi masyarakat. Ya. Nah, olahraga yang menarik, bagaimana di olahraga itu kita di training karakter. Bahwa mesti bekerja keras, Ya. mesti kompak. Kalau kalah juga Harus fair, menghormati, sportif. Kalau menang tidak, ini sportivitas, teamwork. Ini sesuatu yang saya rasa dunia olahraga itu sangat baik juga untuk Indonesia, apalagi mayoritas daripada masyarakat kita ke depan kan akan lebih muda. Ya. Nah, jadi penting pembuatan karakter. Apalagi kalau kita gabungkan ke COVID juga, Iya. lebih mudah ya penyakit ini dijaga daripada diobati. Iya. Nah, olahraga adalah kunci juga bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan di masyarakat. Gitu. Siap. Nah, ternyata hobinya olahraga, walaupun Dan makan. Dan makan. Nah, nih makan. Pak Menteri asli Lampung. Kemudian saya mau nanya, Lampung itu kan kaya kuliner, Pak Menteri. Ya. Paling seneng kulineran di Lampung apa nih? Sebenarnya belida. Cuman sekarang lagi dilarang loh. Sekarang bukan karena dilarang juga, ya. Sekarang kan ada hukumannya tuh, Iya, iya. 5 miliar. Iya, iya, ada dendanya. Cuman saya juga agak terkejut, 3 tahun terakhir saya makan belida alergi. Oh, alergi Gitu. Saya nggak belida. tahu mungkin ininya sudah berbeda. Oke. Jadi ya kehilangan belida. oke. Cuman kalau makanan-makanan yang lain ya saya rasa masih lah Masih oke. bisa makan. Iya. Dan banyak restoran enak juga Iya, kan di sini. pindang berbagai macam, Pindang, terus ada laut bakso, juga kan. Ya. Tempe Oh, juga. iya. Masakan Padangnya juga Iya, enak oh, di sini. iya. Mau nasi uduk Oh, ya. iya. Karena memang Lampung sendiri kan sebenarnya istilahnya titik pertemuan daripada Jawa dan Sumatera. Iya. Jadi Menu-menunya secara jenis juga. makanan, secara kultural juga ya memang Percampuran cukup juga bercampur ketemu. gitu. Itu makanan. Nah, Lampung kaya dengan pantai-pantai destinasi yang jadi andalan kalau udah weekend dari plat-plat nomor luar kota paling penuh. Pak Mas Menteri paling seneng di pantai. Saya jujur kalau ke Lampung saya belum pernah ke pantainya. Ah, Walaupun oke. sudah dengar
kayak pantai Gigi Hiu, Gigi Hiu, Kelumbayan, Pahawang. Pahawang. Belum ke sana. pernah, Oh, berarti harus ke Tapi sana nanti. kalau Waikambas, Nah, air terjun di mana? Waikanan? Waikanan? ya, Iya. Waikanan, ya itu pernah. Cuman oke. pantainya belum. Oh, berarti Belum. ini kita rekomendasikan. Rekomendasi yang mana? Ya. Mas Menteri ke pantai lah, Yang ke mana? Pulau Pahawang. Oh, Pahawang, Iya, siap. Itu yang Sebentar lagi ada festivalnya soalnya. kapan? Kayaknya dalam waktu dekat 3 bulanan lagi gitu. Oh. Nah, terakhir nih, Mas Menteri, anak muda Lampung, kita bicara bonus demografi. Kalau zaman saya mungkin, zaman panjenengan mungkin, situasi tantangannya berbeda. Hari ini dan seterusnya mungkin lah ya. Jadi, tapi pasti ada kata kunci. Di masa apapun pasti ada kata kunci. Apa yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk anak muda di Lampung? Ya, saya berharap gini loh. Ini tekanan mengenai digitalisasi sangat amat berat. Iya. Akan banyak pekerjaan yang berubah, jenis usaha berubah. Nah, memang itu yang saya selalu bilang, generasi muda kita ini harus bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Iya. Itu. Dan saya yakin mereka lebih bisa dari kita. Iya. Karena usianya masih muda. Iya. Dan ini memang trennya berubah. Semuanya berubah. Tapi tidak cukup beradaptasi. Mereka juga mesti istilahnya mengupgrade kemampuannya mereka. Betul. Supaya dalam menghadapi perubahan juga dia kapabilitasnya harus ditingkatkan. Nah, dan ini yang sangat penting juga, harus punya pemikiran yang positif. Karena ini kan karena tekanan dan perubahannya cukup masif. Jadi Cepet si banget generasi muda ini memang harus punya tipe yang terus dia tadi belajar adaptasi, tadi kan ada adaptasi, ada belajar, tetapi juga dia harus punya tipe yang istilahnya fighting spirit atau harus punya kekuatan itu. Semangat bertarung ya jelas. Karena bertarung. pertarungan hidup nih makin. Karena kalau tidak punya positive thinking, seperti negative thinking, gampang menyerah, gampang dikritik patah, marah, dikasih masukan, dia mau merasa terima. sudah pintar. Nah, ini yang akan berat. Iya. Apalagi kita itu kan memerlukan 17,5 juta lapangan kerja sampai tahun 2034, di mana yang harus melek teknologi. Iya. Artinya sebagai profesional ataupun sebagai entrepreneur harus melek teknologi, karena semua sekarang ya teknologi. Iya, nggak ada mau yang bicara kedokteran, mau bicara usaha, mau bicara pendidikan, semua pemerintahan teknologi. semuanya. Pemerintahan nanti e-government. Iya. Ini Bapak ini sudah prosesnya Ini Bapak Presiden sedang mendorong 2023 ini akan jadi e-government. Iya. Nah, jadi memang ya sesuatu yang Betul. Perubahan cepat banget. Dan hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak berubah. Perubahan itu pasti. Nggak ada yang abadi, semuanya berubah. Yang abadi cuma perubahan itu sendiri. Kalau kita nggak ikut berubah, kita tergilas perubahan. Juga gitu anak muda. Kalau nggak cepat adaptasi seperti kata Mas Menteri, tidak cepat membaca situasi, tidak kreatif, gampang patah, gampang ya seperti nasihat tadi Mas Menteri. Wah, udah berapa menit nggak berasa, maunya panjang, tapi kita harus tahu diri. Beliau banyak banget kegiatan. ini juga ditunggu di rumah. Ditunggu bayi. Atau kita mampir jam 12 malam. Ya, terima kasih Mas Menteri. Makasih. Iya, jadi kita hanya bisa mendoakan semoga Sama-sama. sukses. Terima kasih. Pokoknya yang penting perhatian ke Lampung. bagaimana kerjasama pemerintah pusat dan daerah kita terus tingkatkan. Siap. Karena kita penting membuat pertumbuhan-pertumbuhan baru juga di daerah. Tidak bisa hanya ya Jakarta saja atau Jawa saja, tapi kita harus mulai kembangkan. Pembangunan di Jawa terus kita tingkatkan, tapi pembangunan di Sumatera juga tidak kalah penting. Iya. Ya. Terima kasih perhatiannya Mas Menteri BUMN. Sukses. Sama-sama.